Pemirsa, seorang bocah berusia 11 tahun di Sumatera Barat harus meregang nyawa setelah dirinya dibakar hidup-hidup oleh temannya sendiri. Sebelum meninggal, gadis kecil itu lemah tak berdaya selama 1 bulan hingga mengalami gizi buruk. Selain berita tadi, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal berita 1 sore. Nyampe di depan kelas, semuanya teriak, kemudian disuruh guling-guling ke tanah buat memadamkan api. Terjadi ada olok-olokan kepada pelaku. Pelaku melakukan penganiayaan terhadap yang bersangkutan. Hampir genap sebulan, Aldelia, seorang siswi sekolah dasar di Padang Pariaman, Sumatera Barat, terbaring di tempat tidurnya. Tubuhnya kurus kering akibat mengalami gizi buruk. Dari tubuhnya tampak juga sejumlah luka bakar yang belum membaik. Bocah mungil itu akhirnya meninggal dunia pada Selasa 21 Mei 2024. Obat serta infus pengganti makanan yang diberikan dokter tak mampu menyelamatkan nyawanya. Kronologi tewasnya Aldelia bermula pada tanggal 28 Februari 2024. Seperti biasa, Aldelia kerap mengabdikan diri kepada sekolahannya, yaitu SDN 10 Durian Jantung, untuk membakar sampah. Namun naas, ditekan api, dirinya disiram bahan bakar minyak jenis Pertalite oleh temannya yang usil. Sontak api dengan cepat menjalar ke seluruh tubuhnya. Akibat insiden tersebut, 80% tubuh Aldelia alami luka bakar. Jadi posisinya hari itu dia olahraga, diinstruksikan sama guru wali kelasnya untuk mengikuti gotong royong yang kelas 4-nya di belakang gedung sekolah. Jadi setelah disuruh bakar sampah, ditinggal aja tanpa diawasi oleh guru sekolahnya. Kemudian ada salah satu temannya bernama Rivel, teman sekelasnya, merebut botol minyak bensin dari temannya yang satu lagi, direbut, terus disemprotin ke tubuhnya Adelia ini. Kemudian karena angin waktu itu kencang, Adelia disambar api, langsung terbakar. Aldelia yang saat itu sudah terselimuti api mencoba untuk menyelamatkan diri ke kamar mandi. Namun naas, lokasi sumber air tersebut terkunci rapat. Setelah kejadian terbakar, Adelia ini menyelamatkan diri, melarikan diri ke kamar mandi. Ternyata kamar mandinya terkunci. Kemudian dia lari lagi ke depan, ke kelas. Nyampe di depan kelas, semuanya teriak, gurunya teriak, kemudian disuruh guling-guling ke tanah buat memadamkan api. Keluarga mengungkap Aldelia memang kerap menjadi sasaran perundungan teman-temannya. Namun selama ini guru dan wali kelas bocah berusia 11 tahun tersebut dinilai keluarga terlalu abai. Pihak keluarga menambahkan Aldelia pernah mengutarakan keluh kesahnya kepada sang guru. Alih-alih memberi perlindungan, guru Aldelia justru memarahi korban karena bergaul dengan anak laki-laki. Keluarga, kami meminta pertanggungjawaban terhadap insiden yang terjadi kepada anak dan adik kami ini kan, karena penyebabnya itu otomatis dari kelalaian sekolah ya, karena kejadiannya di sekolah kan. Jadi kami yang menuntut secara minta keadilan buat Adelia lah. Belum ada tersangka utama dalam kasus ini, namun keluarga sudah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Nasib yang sama, seorang remaja di Tarakan, Kalimantan Utara turut meregang nyawa di tangan teman sepermainannya. Korban tewas hanya karena tersangka tak terima disebut mirip Dilan saat bermain sepeda. Aksi saling ejek pun tak terelakkan, hingga akhirnya pelaku berinisial HM tak kuasa menahan emosi dan langsung menghadiahi bogem mentah ke wajah serta menendang dada korban. Saat itu juga korban langsung jatuh pingsan. Kejadiannya sendiri itu terjadi
pada saat korban ini bermain sepeda, kemudian terjadi ada olok-olokan kepada pelaku. Dari keterangan yang sementara dikumpulkan oleh penyidik kami seperti itu. Kemudian pelaku melakukan penganiayaan terhadap yang bersangkutan. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian dengan cepat membawa korban ke rumah sakit terdekat. Namun sayang, nyawanya tak dapat tertolong. Jadi dari kejadian tersebut, korban sampai pingsan. Korban pingsan kemudian dibawa ke rumah sakit. Kemudian korban ini sudah dibawa ke rumah sakit. Kemudian dinyatakan meninggal pada saat sesudah mendapati penanganan di rumah sakit. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan terancam hukuman pidana penjara selama 15 tahun. Perkara emosi juga membuat seorang siswa yang berada di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah nekat melukai temannya sendiri. Ironinya, emosi itu tersulut usai korban dan pelaku melaksanakan ibadah sholat. Kejadian bermula saat pelaku yang merupakan kakak kelas korban mengajak adik kelasnya tersebut untuk bersalaman. Namun ajakannya tersebut tak direspon karena korban belum selesai melaksanakan sholat. Merasa harga dirinya terinjak-injak sang adik kelas, pelaku datang menghampiri korban dengan membawa setrika panas. Korban yang saat itu sedang beristirahat tanpa mengenakan baju langsung ditempel setrika panas tersebut di bagian dada dan juga tangan. Hal ini sedang ditangani oleh Satreskrim Polres Semarang di unit PPA. Kemudian untuk laporannya sendiri sudah kami buatkan laporan polisi tertanggal Kamis 16 Mei 2024 dan juga saat ini kami dari Satreskrim Polres Semarang sedang melakukan pengumpulan alat bukti, baik itu dari saksi, kemudian barang bukti dalam hal ini setrika, dan juga apabila nanti dua alat bukti sudah terpenuhi, tentunya untuk diduga pelaku akan segera kami amankan dan juga kami melakukan penangkapan. Orang tua korban yang tak terima anaknya dianiaya menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian untuk ditindak lebih lanjut. Itu bukan pelaku dengan korban, karena korban tuh pelaku itu pernah kerja di tempat korban. Akibat pemberhentian ini oleh korban, pelaku sakit hati. Pelaku melakukan tindakannya dengan membakar tubuh korban. Selasa 21 Mei dini hari, keheningan warga Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pecah oleh teriakan seorang lansia berusia 55 tahun. Wanita yang bernama Vivi tersebut tewas di tangan mantan asisten rumah tangganya. Kasus ini terungkap saat seorang warga hendak berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Saat itu, warga mendengarkan suara teriakan minta tolong dan keributan dari dalam rumah korban. Saat dicek bersama-sama, warga menemukan korban sudah tergeletak tak bernyawa. Tak jauh dari jasad korban, warga juga menangkap pelaku yang belum sempat melarikan diri dengan balok yang ia gunakan untuk menyambut nyawa Vivi. Dari kesaksian warga, pelaku diketahui merupakan Taudin berusia 30 tahun yang merupakan mantan asisten rumah tangga korban. Polisi menduga motif pelaku tega menghabisi nyawa mantan majikannya itu karena tergiur harta. Dari hasil olah TKP dimungkinkan bahwasannya korban meninggal karena benturan benda tumpul yang berupa kayu kurang lebih panjang 40 cm. Itu bukan pelaku dengan korban, karena korban tuh pelaku itu pernah kerja di tempat korban. Dari hasil olah TKP kemungkinan ada niat pelaku untuk mengambil barang milik korban. Sebagai seorang yang pernah bekerja di rumah korban, Taudin tentu tahu cara untuk memasuki rumah Vivi tanpa diketahui orang lain. Dirinya pun menggunakan topeng saat beraksi agar tidak dapat dikenali. Kecerdikannya tersebut tak berjalan mulus.
Vivi yang mengundang perhatian warga menghancurkan semua rencananya hingga menyeret pelaku ke dalam penjara. Nasib yang sama juga dialami seorang wanita di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dirinya dibakar hidup-hidup oleh karyawannya sendiri hingga alami luka bakar 60%. Parahnya, luka yang ia alami membuat korban bernama Herlina kritis dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Peristiwa berawal saat Herlina sedang berada di toko miliknya. Pelaku bernama Sulaiman yang dipecat oleh korban mendatangi korban dengan membawa sekantung plastik bensin dan korek api yang sudah ia siapkan. Pelaku saat itu mendatangi korban dengan niat untuk meminta kembali pekerjaannya. Namun korban yang sudah jengkel dengan tingkah buruk pelaku tak mau menerima Sulaiman menjadi karyawannya lagi. Sakit hati tak kembali mendapat pekerjaannya, pelaku langsung menyiramkan korban dengan bensin yang ia bawa. Tak lama kemudian, pelaku langsung menyurutkan api ke tubuh korban yang sudah basah dengan bensin. Sontak api membesar dan membakar sekujur tubuh Herlina. Beruntung saat itu menantu Herlina yang berada tak jauh dari lokasi langsung memadamkan api. Meskipun keadaannya kritis, nyawa Herlina pun berhasil diselamatkan. Sementara itu, usai puas membakar majikannya, pelaku langsung melarikan diri. Dirinya pun langsung masuk dalam daftar pencarian orang pihak kepolisian. Selang beberapa hari, tim anti-bandit unit reserse kriminal kepolisian sektor Medan Tembung berhasil membekuk Sulaiman yang tengah bersembunyi di rumah rekannya di kawasan Medan Sunggal. Pelaku sempat terkejut saat rombongan petugas menghampiri dan menangkapnya di lokasi persembunyiannya. Tanpa perlawanan, Sulaiman langsung digiring ke mobil untuk dibawa ke kantor polisi. Sebelum peristiwa itu si pelaku ini adalah bekerja terhadap si korban, bisa dibilang karyawan korban. Jadi oleh korban memberhentikan si pelaku. Nah, mungkin akibat pemberhentian ini oleh korban, pelaku sakit hati, sehingga untuk melampiaskan sakit hatinya si pelaku melakukan tindakannya dengan membakar tubuh korban. Kini pelaku hanya dapat menyesali perbuatannya di balik jeruji besi karena terancam hukuman penjara selama 15 tahun.